kita berdoa itu kan kita ingin, kita berobsesi, kita menghendaki. Nah, kita kemudian di samping kita menghendaki agar kehendak kita ini lebih kuat, lebih terintensasi, kita wujudkan dalam bentuk doa. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga memudahkan kita untuk mencapai obsesi kita. Nah, obsesi kita dalam doa ini itu Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan kesehatan padaku pada fisikku. Ini disebutkan secara umum fisik. Nah, fisik ini kan berarti seluruhnya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ini namanya fisik, badan. Tapi kemudian setelah itu bagian dari fisik ini pun disebutkan Allahumma afini fi sam'i, pendengaranku, Allahumma afini fi basari, penglihatanku. Jadi sebetulnya pendengaran dan penglihatan itu kan sama, satu fisik juga. Tapi kenapa ini secara spesifik disebutkan? Ya memang biasanya setelah disebutkan secara umum kemudian disebutkan secara khusus, itu menunjukkan dua hal itu memang sangat penting. Pendengaran dan penglihatan itu dua nikmat Allah terkait dengan fisik yang memang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua hal ini itu sumber informasi. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita ingin. Nah, kita ingin berarti kita berupaya untuk menjaganya. Namun tindakan kita justru malah membuat badan kita nggak bugar, membuat pendengaran kita tidak sehat, membuat penglihatan kita tidak sehat. Ini kan naif. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita mendapatkan bagian doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Karena biasanya orang yang kufur itu karena informasinya kurang atau informasinya nggak jelas. Makanya kalau kita melihat di dalam beberapa ayat, misalnya ketika Allah mensifati orang-orang kafir itu dengan ungkapan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati hati mereka, mengunci mati pendengaran mereka, dan mengunci mati penglihatan mereka. Artinya apa? Artinya ya penyebab hati itu terkunci itu karena sumber informasi yang didengar dengan telinga, dilihat dengan mata itu tidak berfungsi. Boleh jadi dia mendengar tapi nggak difikirkan dan tidak masuk ke dalam hatinya, atau memang benar-benar terkendala untuk mendengar. Nah, karena itulah maka kata-kata af ini itu tidak sekedar sehat dalam pengertian sehat secara medis, tapi mudah-mudahan af ini itu sehat secara medis dan juga sehat secara non medis, sehingga benar-benar telinga kita itu berfungsi untuk mendengarkan informasi-informasi yang mengantar kita untuk menapaki jalan yang lurus sehingga tidak menjadi kufur. Dan mudah-mudahan juga kalau fisik kita sehat, pendengaran kita sehat, penglihatan kita sehat, mudah-mudahan kita juga bisa diantar untuk tidak fakir dalam kehidupan di muka ini, agar tetap berdaya. Nah, kalau kita di muka bumi ini terhindar dari kekufuran, kemudian terhindar juga dari kefakiran, maka insya Allah kita juga terhindar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa an. Kita akan terhindar dari adab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini mensejajarkan antara kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Namun kalau kita teliti, yang dimaksud fakir di sini itu bukan fakir dalam realitas kehidupan. Karena kalau realitas kehidupan itu sunatullah. Dan di masa para sahabat-sahabat yang fakir dan miskin itu banyak. Kalau kita lihat di masa sahabat itu ada namanya ashabus suffah, orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya pendapatan, hidupnya ya sangat serba kekurangan, termasuk di dalamnya Abu Hurairah, sehingga tinggalnya di masjid, tapi tidak di dalam, di pelataran teras masjid lah gitu. Ashabus suffah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an.
Dan Abu Hurairah menceritakan bahwa beliau itu pernah saking laparnya sampai pernah pingsan di depan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena lapar. Artinya kefakirannya itu kefakiran yang luar biasa, namun tidak menyeret pada mereka kepada kekufuran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan banyak harta, walakinnal ghina hinan nafs. Yang dikatakan kaya itu kaya hati. Kemudian kita juga membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibnu Adam, manusia itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya satu lembah kekayaan, dia ingin lembah yang kedua. Kalau dikasih yang kedua, dia ingin yang ketiga. Dan tidak akan selesai sampai kemudian mulutnya disumpal dengan tanah. Artinya dia sudah wafat, kemudian dikubur, ditimbun dengan tanah, itu baru selesai. Nah, karenanya saya menyimpulkan fakir di sini itu adalah fakir jiwa yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa yang selalu kurang, jiwa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang seperti itu tidak ada yang bisa memuaskan dia. Karena itulah maka orang kalau masih punya penyakit seperti ini, fakir seperti ini rentan untuk kufur, rentan untuk menjual agamanya dengan kekayaan dunia. Orang rentan menjual kehormatannya untuk kepentingan dunia kalau fakirnya seperti ini. Tapi kalau fakirnya dalam pengertian fakir dalam kehidupan, itu sunatullah. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua manusia itu kaya semuanya. Nggak. Itu tidak sunatullah. Pasti ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pas-pasan, dan begitu seterusnya. Itulah kehidupan, itulah realitas kehidupan. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tetap akan istiqomah meskipun dalam keadaan fakir. Meskipun tidak berarti kita kemudian ingin fakir dalam pengertian realitas, juga tidak. Kenapa? Karena kita juga ingin agar kita termasuk orang-orang yang bisa membayar zakat, orang-orang yang bisa membantu orang lain. Namun urusan fakir atau urusan kaya itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan bekerja itu tanggung jawab dan itu tugas kita. Apakah Allah memberikan kekayaan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau memberikan rezeki ya Allah kepada siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa hisab. Kemudian Allah juga mengingatkan pada kita, jangan sampai kita seperti yang ada di dalam Al-Quran, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan diberikan kekayaan, dimuliakan dalam hidup ini, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Dia lupa itu ujian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu ahanan. Namun kalau disempitkan rezekinya, dia merasa seolah Allah menghinakan aku. Padahal kaya ataupun miskin, diluaskan rezekinya atau disempitkan rezekinya, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seperti Nabi Sulaiman ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dan jadilah seperti beberapa sahabat, beberapa salafun saleh yang ketika diuji dengan kefakiran, mereka tetap dalam keimanan, tetap berjuang, tetap berkontribusi. Sebab karakter orang yang beriman itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang terus berinfak, berkontribusi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.